Perlambatan ekonomi dalam negeri membuat banyak perusahaan merumahkan karyawannya. Hingga Agustus 2015, sudah 26.000 karyawan yang di-PHK. Ini menambah jumlah pengangguran mencapai 7.240.000 orang. Tentu dibutuhkan kreativitas dan inovasi bagi korban PHK agar dapat survive. Membuka usaha mandiri adalah salah satu pilihan. Pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah bisa jadi pelumas untuk membuka usaha. Pemirsa, inilah Expose, bisnis penghalang krisis, bersama saya Rika Amro. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI tahu betul kekuatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Itulah yang mendorong IWAPI mendukung gelaran bazar untuk UMKM di saat perlambatan ekonomi tengah menghantam negeri ini. Maklumlah, dari 30.000 pengusaha yang tergabung dalam IWAPI, 85%-nya merupakan pengusaha kecil dan mikro. 13% pengusaha menengah dan sisanya pengusaha besar. Dengan kondisi ekonomi yang melambat seperti ini, memang kita tidak terlalu kena imbasnya, yaitu para pengusaha yang tidak menggunakan bahan-bahan daripada impor. Berbeda dengan bisnis lain, usaha makanan dan minuman serta usaha minus bahan impor justru laku keras di saat ekonomi lesu darah. UMKM tetap berkibar di kala krisis lantaran menerapkan 3 resep. Meningkatkan sumber daya manusia, membuka jaringan, serta memberikan akses bantuan finansial untuk tambahan modal. Orang itu suka yang herbal, suka yang kembali, sekarang itu kembali ke yang green tea. Kalau pameran lagi rame-ramenya, kita bisa 4 hari 30 juta. Kalau batik istilahnya sepanjang masa, apalagi kalau digalakan cinta produksi Indonesia. Dari situ justru peluangnya. Pemerintah tidak menutup mata atas kekuatan UMKM. Buktinya, suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12% tahun ini. Telah menalihkan subsidi BBM usaha yang produktif dan diantaranya adalah modal usaha mikro, usaha rakyat, dan kredit usaha mikro oleh Menteri Koperasi dan Badan. Ini kan masih administrasinya nih. Mungkin mudah-mudahan bulan Agustus bisa ya. Berapa persen? Dari 22 ke 12. Belum 9 ya Pak? Tahun depan. KUR merupakan program pemberian kredit dengan nilai di bawah 500 juta rupiah dengan pola penjaminan oleh pemerintah. KUR diajukan oleh UMKM dan koperasi dengan memberikan dokumen perusahaan ke bank pelaksana. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank. Totalnya kurang lebih 30 triliun. Di situ memang kita membuka kesempatan Bank Pembangunan Daerah nantinya akan dilibatkan di dalam peluncuran KUR atau sebagai bank pelaksana KUR. Sosialisasi KUR sayangnya belum menyentuh semua kalangan. Banyak pengusaha UMKM bahkan tidak tahu KUR yang diajukan pemerintah. Kredit usaha rakyat itu kebetulan saya belum tahu ya, karena memang saya kurang dengar gitu seperti itu. Penyerapan KUR kita lihat masih sangat kurang ya, gitu. Karena terus terang implementasi di lapangannya tidak mudah, gitu. Jadi mungkin sudah diturunkan jadi 12%, mudah-mudahan jadi turun jadi 9%, mudah-mudahan sesuai harapan kita semua bisa 6%. Saya berharap birokrasinya bisa lebih mudah lagi. Syaratnya sangat mudah ya, datang ke bank pelaksana KUR, diantaranya BRI, Mandiri, dan BNI. Di sana syarat-syaratnya semua sama, bahwa mereka harus memiliki identitas, yaitu KTP, KK, kepala keluarga, kartu keluarga, ya. Tentunya mereka harus bisa meyakinkan bahwa usahanya itu adalah usaha yang bersifat produktif. Banyak jalan berbisnis di kala ekonomi sulit. Tanpa pinjaman kredit lunak dari pemerintah, seseorang bisa membuka usaha jika punya modal. Linda Permatasari termasuk yang menempuh jalur ini. Dengan uang pesangon PHK tahun 1999 sebesar 200 juta rupiah, Linda membuka usaha catering. Kini berkembang jadi usaha pelayanan pesta pernikahan.
Sarjana kimia ITB ini mengaku tidak mudah membangun usaha dari kecil hingga bertahan selama 14 tahun hingga saat ini. 2 tahun pertama, Linda harus menerapkan jurus jemput bola untuk bisa masuk ke pasar. Pelanggan yang tetap waktu itu kan hanya dari rumah ke rumah. Bagaimana caranya? Kita jemput bola ke gedung. Kita jalin kerjasama dengan beberapa gedung. Dari satu gedung ke gedung yang lain, alhamdulillah kita pegang eventnya, kita kasih sampel makanan. Kita datengin gedung itu, Mbak. Pada saat ada orang yang nangkring saya sendiri yang nangkring di gedung. Ya saya bawa kue atau apa, kebetulan ada pelanggan misalnya mau cari gedung, saya langsung jemput bola. Saya datengin besoknya rumahnya gitu loh. Kita langsung presentasi, kita kasih bawa makanan, kita presentasi semuanya deal. Terus begitu setiap hari terus. Bisnis ini dibangun Linda saat ia hamil besar anak kedua. Kerja kerasnya kini membuahkan hasil. Sampai tidur di gedung ya. Anaknya juga yang pertama kan masih kecil, itu juga pernah juga ada ajak ke gedung kata waiter, nginep-nginep di sana. Pokoknya intinya kalau saya sih nilai Belinda semangat. Kini ibu 3 anak ini punya lebih dari 30 karyawan yang membantunya di kantor, 50 orang bekerja di dapur dan 500-an orang yang bertugas sebagai pelayan. Linda Permatasari juga sukses membangun rekanan dengan para pengusaha yang bergerak di bidang tata rias dan audiovisual untuk mengembangkan usahanya. Saya pernah rugi juga, Mbak, jadi tidak hanya untung aja, enggak juga. Jadi pada saat rugi pun kita juga harus sabar, kita tutup, jadi ada belajar dari kesalahan. Di era digital, Linda sangat terbantu dengan promosi melalui jejaring internet. Ia menyadari pentingnya membangun citra melalui jejaring internet. Website, media sosial, serta forum-forum internet ia pakai untuk promo usahanya. Kini setiap bulan, Linda berhasil menggait 100 acara dengan nilai transaksi 150 juta rupiah untuk setiap acara. Ada kemauan dulu, ada kemauan, kemudian ada kemampuan, ya, kemudian juga ada kejujuran. Itu kalau modal usaha itu siapapun harus jujur. Jadi komitmen juga tetap harus dijaga. Dunia maya yang saat ini berkembang kian membuka peluang bisnis bertambah luas. Bentuknya bisa berupa toko online, website atau marketplace, blog, dan akun sosial media. Potensi bisnis lewat media online memang menggiurkan, bahkan bisa menjadi solusi bisnis di tengah iklim ekonomi yang tengah sulit. Ada banyak pengusaha muda memulai bisnis di media online. Hanya mengandalkan jaringan internet, bisnis ini terbukti menguntungkan, minim risiko, dan cepat. Faktor saling percaya satu sama lain adalah kunci utama dari bisnis ini. Selain di website, perluasan penjualan juga bisa ditingkatkan di situs internet lainnya dan juga media sosial. Bahkan pengoperasian bisnis online bisa Anda lakukan di handphone yang Anda genggam.